Di sebuah hutan yang indah dan penuh warna, tinggallah dua sahabat kecil yang sangat berbeda tapi saling menyayangi. Yuk kenalan. Semut yang pertama namanya Sammy. Dia adalah seekor semut kecil yang rajin. Setiap pagi, Sammy bangun lebih awal dari siapapun. Ia membawa daun, biji-bijian, dan buah kecil ke rumahnya. "Aku harus bersiap untuk musim hujan," katanya sambil tersenyum. Sammy suka bekerja keras dan tak pernah mengeluh. Ia selalu berjalan cepat dan rapi, bagaikan prajurit kecil yang punya misi penting. Nah, sahabat Sammy adalah Bilo, seekor belalang hijau yang ceria dan suka bermain musik. Bilo punya biola kecil yang selalu ia bawa kemana-mana. Setiap hari, ia melompat-lompat di rumput sambil memainkan lagu-lagu lucu yang bikin semua hewan hutan menari dan tertawa. Bilo sangat suka bersenang-senang dan sering berkata, "Hidup ini indah, ayo menari." Meskipun Sammy dan Bilo sangat berbeda, mereka sahabat sejati. Mereka suka saling membantu dan bercerita satu sama lain. Kadang Sammy mengingatkan Bilo untuk tidak terlalu santai, dan Bilo juga sering mengajak Sammy untuk berhenti sejenak dan menikmati hidup. Wah, mereka memang pasangan sahabat yang seru banget ya. Suatu pagi yang cerah, saat matahari bersinar hangat dan burung-burung bernyanyi riang, Sammy dan Bilo memutuskan untuk jalan-jalan ke tepi hutan. "Ayo kita cari buah beri," kata Sammy sambil membawa keranjang kecil di punggungnya. "Dan jangan lupa, aku akan mainkan musik sambil kita berjalan," jawab Bilo sambil memetik senar biolanya. Ting ting ting. Biola. Mereka berjalan-jalan sambil tertawa dan bersenandung. Tiba-tiba, brak, Bilo tersandung batu besar. "Aduh, batu ini menghalangi jalan," katanya sambil mengusap lututnya. Tapi tunggu dulu, di bawah batu itu, mereka melihat sesuatu yang aneh. Apa ini?" tanya Sammy sambil menarik kertas lusuh yang tersembunyi di bawah batu. Kertas itu tua dan agak sobek, tapi di tengahnya ada gambar jalan, pepohonan, dan tanda X besar berwarna merah. "Wah, ini peta harta karun," teriak Bilo dengan mata berbinar-binar. Mereka membaca tulisan kecil di bawah peta. "Menuju gua rahasia. Hanya yang bekerja sama yang bisa membukanya. Peta harta karun sungguhan." "Wah, ini pasti petualangan seru," kata Sammy. Bilo melompat kegirangan. "Ayo Sammy, kita ikuti petanya dan cari harta karunnya sekarang juga." Dan begitulah, dua sahabat kecil itu pun memulai perjalanan misterius menuju gua rahasia, dengan semangat, keberanian, dan tentunya, penuh tawa dan musik. Setelah menemukan peta harta karun itu, Sammy dan Bilo duduk di bawah pohon besar untuk mempelajarinya. Sammy mengernyitkan alisnya. Jalurnya melewati sungai, semak berduri, dan bukit tinggi? Wah, ini kelihatannya tidak mudah." Bilo melompat sambil memutar biolanya. "Tapi ini pasti seru. Bayangkan kalau kita menemukan peti emas, atau batu permata yang berkilauan." Sammy berpikir sejenak. Ia memang suka rencana dan kerja keras. Tapi ia juga penasaran. "Kalau kita bekerja sama, mungkin kita bisa melakukannya," katanya sambil tersenyum. Bilo langsung mengacungkan tangannya tinggi-tinggi. "Ayo, kita jadi tim petualang. Tim Sammy dan Bilo, penjelajah harta karun." Mereka pun segera bersiap-siap. Sammy membawa bekal dan kompas kecilnya, sedangkan Bilo membawa biola dan topi jeraminya. Mereka menggambar ulang peta agar tidak hilang, lalu menggulungnya dan menyimpannya dalam tabung bambu kecil. Dengan hati berdebar-debar dan semangat membara, mereka mulai melangkah ke dalam hutan lebat, mengikuti arah panah dari peta tua. Petualangan besar pun dimulai. Dan siapa tahu, mungkin mereka tak hanya akan menemukan harta, tapi juga pelajaran berharga dan kenangan yang tak terlupakan. Rumput.
melewati pohon-pohon tinggi dan mendengarkan suara burung yang berkicau riang. Tapi tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah sungai lebar yang mengalir deras. "Wah, airnya deras sekali," kata Bilo sambil melihat ikan-ikan kecil berenang cepat. Di depan mereka, ada jembatan dari kayu tua yang sudah miring dan berderit saat tertiup angin. "Krek, krek." Sammy mendekati jembatan dan berkata, "Jembatannya kelihatan rapuh. Kita harus hati-hati banget ya, Bilo." Bilo mengangguk, lalu tersenyum nakal. "Aku akan menyeberang sambil berdiri di satu kaki. Hihi." Tapi Sammy langsung menahan. Jangan bercanda dulu. Ini serius." Akhirnya mereka membuat rencana. Sammy akan jalan dulu perlahan sambil memeriksa papan-papan kayunya. Kalau aman, ia akan memberi kode ke Bilo. 1, 2, 3 langkah aman, teriak Sammy dari tengah jembatan. Bilo mengikuti di belakang dengan pelan-pelan. Tiba-tiba, krak, salah satu papan kayu patah. Sammy hampir jatuh, tapi Bilo cepat menariknya dari belakang. "Pegang aku, Sammy," teriak Bilo. Dengan kerjasama dan keberanian, mereka akhirnya berhasil melompati bagian rusak itu dan menyeberang ke seberang sungai dengan selamat. "Huf, itu menegangkan ya," kata Sammy sambil duduk. "Tapi kita berhasil," kata Bilo sambil tertawa lega. Mereka saling menepuk tangan, lalu melanjutkan perjalanan dengan semangat baru. Karena mereka tahu, selama bersama dan saling membantu, tak ada yang tidak mungkin. Setelah berhasil menyeberangi sungai yang deras, Sammy dan Bilo melanjutkan perjalanan mereka sambil melihat peta. "Menurut petunjuk, kita harus melewati jalan kecil di balik pohon besar itu," kata Sammy sambil menunjuk. Tapi begitu mereka berjalan ke arah yang ditunjuk, waduh, di depan mereka ada semak-semak tinggi penuh duri tajam. Ini kelihatan seperti jebakan semak berduri," kata Bilo sambil menarik biolanya agar tidak tersangkut. Sammy mengangguk sambil berpikir, "Kita harus hati-hati. Jangan sampai baju atau kaki kita tertusuk duri." Sammy mengambil daun lebar dan menjadikannya seperti tameng. Dengan hati-hati, ia membuka jalan sambil berkata, "Langkah kecil, satu demi satu, ayo ikuti aku." Bilo pun mengikuti dari belakang. Tapi tiba-tiba, plop, ia terpeleset di atas batu licin yang tersembunyi di bawah semak. "Wah, aku tergelincir," teriaknya sambil meluncur ke bawah bukit kecil. Sammy langsung berlari kecil ke arahnya. "Bilo, pegang ranting ini," katanya sambil menjulurkan ranting panjang. Dengan bantuan Sammy, akhirnya Bilo bisa naik kembali. Meskipun tubuhnya jadi penuh daun dan debu. "Hihi, mungkin aku butuh sepatu khusus belalang penjelajah," kata Bilo sambil tertawa. Mereka berdua pun duduk sebentar, saling membersihkan, lalu tertawa bersama. Meskipun rintangannya susah, mereka senang bisa melewatinya bersama-sama. "Semak berduri, batu licin, tak masalah," kata Sammy sambil mengangkat tangan. "Selama kita saling tolong, kita bisa melewati apapun," jawab Bilo dengan semangat. Petualangan mereka belum selesai, dan semangat mereka justru makin kuat. Setelah melewati semak berduri dan batu-batu licin, Sammy dan Bilo mulai mendaki sebuah bukit tinggi yang ditutupi tanaman merambat. Mereka sudah agak lelah, tapi semangat mereka tetap menyala. "Ayo, tinggal sedikit lagi," kata Sammy sambil menarik napas. "Aku yakin di puncak bukit ini ada sesuatu yang penting." Bilo melompat-lompat kecil sambil memainkan musik pelan dari biolanya. "Ting, ting, ting. Musik pendaki bukit," katanya sambil tertawa. Ketika mereka sampai di atas bukit, angin berhembus pelan, dan tiba-tiba, wos! Tanaman merambat di salah satu sisi bukit bergerak pelan karena tertiup angin.
Ada yang aneh di balik itu, kata Bilo sambil mendekat. Mereka menarik daun-daun besar dan sulur panjang. Dan taraa, di baliknya tersembunyi sebuah pintu batu besar yang sangat tua dan misterius. Ini dia, gua rahasia, kata Semi pelan sambil menatap kagum. Di pintu batu itu, ada dua lubang berbentuk aneh. Satu seperti semut, dan satu lagi seperti belalang. Lihat, seperti bentuk kita, seru Bilo. Mereka lalu membaca ukiran tua di atas pintu. Pintu ini hanya akan terbuka oleh dua sahabat yang saling percaya dan bekerja sama. Semi dan Bilo berpandangan, lalu tersenyum lebar. Mereka berdiri di tempat masing-masing. Semi di lubang semut, Bilo di lubang belalang. Dan saat mereka bersamaan melangkah ke lubang itu, klik! Pintu gua pun terbuka perlahan dengan suara bergemuruh. Grow! Cahaya keemasan mulai mengintip dari balik pintu gelap. Dan jantung mereka berdebar kencang. Apakah ini saatnya mereka menemukan harta karun? Yuk, kita masuk. Tapi pelan-pelan ya, bisik Semi. Bilo mengangguk. Apapun yang ada di dalam sana, aku senang bisa mencarinya bersamamu, Semi. Dan petualangan menuju gua misterius pun siap dimulai. Saat pintu batu besar itu terbuka perlahan, Semi dan Bilo melangkah masuk ke dalam gua rahasia. Di dalam gua, suasananya dingin dan gelap, tapi dindingnya berkilau seperti dihiasi bintang-bintang kecil. Peselil dua. Wah, gua ini cantik sekali, bisik Bilo sambil melangkah hati-hati. Suara langkah mereka menggema. Tap tap tap. Namun, belum jauh mereka masuk, tiba-tiba mereka melihat sebuah dinding batu tinggi dengan teka-teki bergambar. Di sana ada dua tuas. Satu di sebelah kiri berbentuk semut, dan satu di kanan berbentuk belalang. Apa ini ya? Apakah ini teka-teki? Tanya Bilo sambil menggaruk kepalanya. Semi membaca tulisan di bawahnya. Tarik bersamaan. Hati-hati dalam waktu yang sama. Jika tidak, pintu akan tetap tertutup selamanya. Mereka saling berpandangan. Kita harus benar-benar kompak, kata Semi. Siap, jawab Bilo sambil meletakkan tangannya di tuas belalang. Semi pun bersiap di tuas semut. Hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Simbol benturan. Klik. Tuas ditarik bersamaan. Dan tiba-tiba, wos! Simbol lari dinding batu perlahan bergerak ke samping, membuka jalan rahasia ke ruang lebih dalam. Yeay! Kita berhasil. Kerja sama kita mantap. Teriak Bilo sambil melompat gembira. Semi tersenyum lebar. Aku senang kita melakukannya bersama. Kalau sendiri, pasti pintu itu nggak akan terbuka. Di dalam ruang selanjutnya, mulai terlihat cahaya keemasan dan suara gemerincing seperti koin dan permata. Kantong uang batu permata. Semakin mereka melangkah ke dalam, semakin terasa bahwa petualangan mereka baru saja mencapai puncaknya. Tapi lebih dari sekadar mencari harta, Semi dan Bilo belajar bahwa kerjasama dan kepercayaan adalah kunci membuka pintu apapun, termasuk pintu misteri di dalam gua rahasia. Saat Semi dan Bilo melangkah lebih dalam ke gua rahasia, mereka melihat sesuatu yang luar biasa. Di depan mereka, ada peti kayu besar yang tertutup debu dan sarang laba-laba. Peti itu berkilauan seperti emas. Wah, ini pasti harta karun, seru Bilo dengan mata berbinar-binar. Semi dengan hati-hati membuka tutup peti itu. Di dalamnya ada tumpukan koin emas, batu permata yang berwarna-warni, dan kalung-kalung indah yang berkilau seperti bintang di langit malam. Lihat, Bilo, semua ini sangat berharga, kata Semi dengan takjub. Tapi di balik tumpukan harta, ada sebuah buku tua yang terikat dengan pita merah. Semi mengambilnya dan membukanya perlahan. Di halaman pertama tertulis dengan huruf besar,
Harta sesungguhnya adalah persahabatan dan kerjasama. Bilo membaca dengan suara lembut. Kita sudah menemukannya, Sammy. Harta yang paling berharga bukan cuma emas atau permata, tapi persahabatan kita dan kerjasama kita selama ini. Sammy tersenyum lebar. Benar sekali, Bilo. Petualangan ini mengajarkan kita banyak hal. Kita bisa berhasil karena kita selalu saling percaya dan membantu. Mereka berdua tertawa bahagia dan memutuskan untuk membawa pulang buku tua itu. Sementara harta karun mereka biarkan di gua sebagai rahasia indah yang hanya bisa ditemukan oleh sahabat sejati seperti mereka. Ini adalah petualangan terbaik yang pernah kita jalani, kata Bilo sambil memetik biolanya. Dan aku tidak sabar untuk cerita ke semua teman di hutan. Sammy mengangguk. Mari kita pulang dan bagikan cerita tentang harta yang sebenarnya, persahabatan dan kerjasama. Setelah menemukan harta karun dan buku tua yang berisi pesan penting itu, Sammy dan Bilo pulang dengan hati bahagia dan penuh semangat. Di sepanjang perjalanan, mereka saling bercerita tentang petualangan mereka yang seru dan tantangan yang sudah mereka lewati bersama. Balon ucapan. Sesampainya di rumah, mereka mengundang teman-teman hewan di hutan untuk berkumpul. Sammy dan Bilo membacakan pesan dari buku tua itu dengan suara lantang dan penuh rasa gembira. Harta yang paling berharga bukan emas atau permata, tapi persahabatan dan kerjasama. Semua teman-teman hewan mendengarkan dengan penuh perhatian dan mereka semua setuju bahwa bekerja sama dan saling membantu adalah hal yang paling penting dalam hidup. Mereka pun berjanji untuk selalu menjaga persahabatan dan membantu satu sama lain. Sammy tersenyum. Petualangan ini mengajarkan aku bahwa walaupun kita berbeda, kalau kita bekerja sama, kita bisa melewati semua rintangan. Bilo menambahkan, dan jangan lupa, hidup juga harus dinikmati dengan musik dan keceriaan. Dan sejak hari itu, hutan menjadi tempat yang lebih bahagia dan penuh persahabatan. Sammy dan Bilo terus menjadi sahabat terbaik yang selalu berbagi tawa, cerita, dan petualangan baru. 5 hikmah yang bisa diambil dari cerita. Semut dan belalang menemukan harta karun, misteri gua rahasia. 1. Kerjasama adalah kunci keberhasilan. Sammy dan Bilo berhasil melewati semua rintangan karena mereka selalu saling membantu dan bekerja sama dengan baik. 2. Persahabatan itu berharga. Walau berbeda, Sammy yang rajin dan Bilo yang ceria tetap bisa menjadi sahabat sejati dan saling melengkapi. 3. Keberanian menghadapi tantangan. Meski ada sungai deras, semak berduri, dan gua misterius, Sammy dan Bilo berani menghadapi semua itu bersama-sama. 4. Harta yang paling berharga bukan benda, tapi nilai-nilai kehidupan. Mereka menemukan bahwa persahabatan dan kerjasama lebih berharga daripada emas atau permata. 5. Selalu semangat dan nikmati perjalanan hidup. Seperti Bilo yang selalu bermain musik dan bersenang-senang, kita harus tetap ceria dan menikmati setiap petualangan dalam hidup.